Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Alhamdulillah pada malam Jumat ya, insya Allah diberikan keberkahan ya Kang Haji ya. Amin, amin. Kebetulan nama kita sama ya, double soleh. Duit maut. Mudah-mudahan ya malam Jumat ini bisa menjadi sebuah tonggak bersejarah bagi IKPT, terutama di bidang ekonomi ya Kang Haji ya. Amin, siap. Jujur pertemuan pertama kita pada saat di Cirebon ya Kang Haji ya. Iya, Di tempatnya Kang Cipno ya, warung KPK ya. warung KPK. Di sana menu spesialnya adalah nasi jamblang ya. Dan saya Kang Haji, sebelum kita berbicara panjang lebar terkait mengenai usaha panjenengan, mungkin tak elok jikalau tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu tentang profil panjenengan selama di Tebireng, Kang Haji. Ya, alhamdulillah, bismillah. Saya Haji Muhammad Soleh dari Cirebon. Alhamdulillah kami ya sebelum ke Tebireng kami sebetulnya di Jogja dulu. Jadi pas begitu di Tebireng dulu sudah aliyah. Oh, Alia ya Kang Haji ya. Alia itu begitu tahun 90 Alia selesai. Nah, terus saya masuk ke Undar. Berarti Nun Sewu Alia tahun berapa Kang Haji? Angkatan 90. Oh, Alia Tebireng. Iya, Alia Selesai 90. 90. Berarti masuk bareng Undar sama ketua 91. Hah? Sama Kang Ujang itu di Darul Ulum dulu. Bukan, maksud saya Alianya lulus 90. 90. Berarti bareng sama ketua PWNU yang sekarang. Iya, Kiai Samsul Ma'arif. Heeh. Oh, berarti 8790 ya? Iya. Oh, Masya Allah. Siap. Ya banyak sih teman-teman yang Iya. kalau yang Dulu kamarnya apa Kang Haji? Mohon maaf. O7, O7 ya? kamar O7. Berarti masuk Alia 8790 terus lanjut Undar ya? Undar ya? Masya Allah. Undar cuman sampai di 93. Itu kami kembali ke Cirebon, jadi melanjutkan di Unswagati di Cirebon sampai selesai. Siap. Mohon izin Kang Haji, selama di pondok, kesan dan pesan yang mungkin ingin disampaikan Kang Haji, izin? Ya alhamdulillah kami juga belajar kalau di pondok itu ya karena memang latar belakang dari Aliyah jadi ya kita juga di Aliyah waktu itu tuh masuk jurusan masih ada IPS kalau nggak salah. Iya, IPS. Itu latar belakang kami seorang santri yang sarungan, tapi ketika kami kembali dipanggil sama orang tua, karena memang kalau saya itu termasuk di Surabraja itu generasi ketiga, jadi generasi cucu. Jadi waktu itu kami ya, jadi keluarga perusahaan Surabraja ini company profilnya itu Surabraja ya Kang Haji ya. Surabraja. Ini dia. Company profilnya ya Surabraja ya, PD ya. Ya, PD Surabraja. PD Surabraja ya. Gimana? Izin itu Kang Haji? Didirikan pada tahun 1960. Jadi ini adalah aset murni keluarga. Jadi tidak diperjualkan asetnya, jadi aset keluarga. Ya alhamdulillah dari mulai awal produksi kami itu ya sirup, gula batu dan kecap awalnya itu. Sirup ya. Ya, sirup, gula batu, terus sama kecap. Saus. Ini saus ini diperkirakan tahun 95. Saus juga. Berarti yang pertama itu adalah sirup, terus kecap. Sama gula batu enggak? Ya, kecap dan gula batu. Oh, berarti 3 ya. Saus akhir-akhir ini ya. Oh, iya. Lanjut Kang Haji. Jadi alhamdulillah karena kami sekeluarga tuh jiwanya jiwa bisnis ya. Bisnis begini, jadi ya. Memang sejak kecil ya. Ya, sejak kecil. Jadi begitu kami ditarik dari pondok untuk sama keluarga itu jadi untuk
terjun langsung ke pasar, jadi ke marketing. Nah, terjun di marketing itu kami ya alhamdulillah berbekal barokah dari Mbah Yasin, ya dengan nawaitu bismillah kami jalankan usaha, alhamdulillah sampai sekarang kami dari cabangnya dari mulai area Cirebon, Indramayu, Kuningan sampai di wilayah luar Jawa, yaitu di wilayah Batam, terus Pontianak, di Kalimantan. Masya Allah. Berarti sudah ekspansi ke luar Jawa ya? Luar Jawa. Kalau Jawa sendiri mana aja areanya Kang Haji? Jawa sudah seluruh Jawa. Oh, Masya Jadi Allah. Jawa Barat kita ada sampai Banten itu. Betul. Nah, terus Jawa Tengah? Jawa Tengah ada di Pekalongan, di Semarang, nah, terus di Jogja. Nah, terus sampai di Jawa Timurnya di Sidoarjo. Oh, Jawa Timur Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi Pasuruan belum ada ya? belum. Probolinggo belum ya? Belum. Wah, ini peluang bagi teman-teman IKPT nih ya. Ayo semangat ini ya. Mari kita bangun Oh, bersama. Masya Apa yang Allah. kami produksi itu kebutuhan rumah tangga. Jadi Masya Allah. kalau Masya kami Allah. bisa produksi Masya untuk Allah. Anda, kenapa Anda pakai produk orang lain? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bisa dilanjutkan lagi Kang Haji tadi tentang kampanye profil dari Surabraja tadi Kang Haji? Ya, kami didirikan sejak 1960. Nah, kami dengan pertama produk sirup, gula batu dan kecap itu ya alhamdulillah perjuangan dari awalnya memasarkan produk. Jadi orang tua tuh bikin produk, nah, terus bapak saya yang memasarkannya mulai dari sepeda ontel. Masya Allah. Kami dari sepeda ontel. Dari nol ya? Dari nol. Sepeda ontel, nah terus kami akhirnya beli motor apa L2 apa waktu itu. Kak 90, Honda 90 kalau salah. Iya ya. Terus Tahun 1960-an itu ya Kang Haji ya? iya, ada Honda 90. Terus sampai kami alhamdulillah bisa sampai Call LT kalau salah tuh. Itu sampai kami bisa membeli mobil dan alhamdulillah berkah. Kami perusahaan ini berjalan tanpa bank. Masya Allah. Jadi tanpa pinjaman bank. Tanpa pinjaman ya, Oke. tanpa pinjaman bank lah ya. Jadi kami dengan dana seadanya dari keluarga itu alhamdulillah. Mungkin berkahnya di sini. Masya Allah, iya ya, Kami berkahnya di juga situ ya Kang Haji ya. Di masyarakat juga sampai sekarang ya walaupun ada teknologi yang menggunakan mesin, tapi tetap masyarakat kita masih untuk Boleh saya tahu Kang lapangan Haji, kerja. awal berdirinya produksinya seperti apa Kang Haji? Kan yang tentunya masih belum menggunakan peralatan-peralatan yang mungkin modern ya Kang Haji Iya. ya. Waktu itu seperti apa Kang? Jadi kalau untuk produksi pertama waktu dulu itu awal-awal itu masih dengan kayu bakar. Masya Jadi Allah. masih benar-benar tradisionalnya seperti itu. Berarti 3 tadi Kang Haji ya? Kecap, Kecap, terus gula sirup, batu, dan sama gula sirup batu. ya? Ya. Waktu itu yang pertama apa? Langsung barengan, bertiga Baru itu? pertama sirupnya dulu. Oh sirupnya dulu ya? Sirup Oh dulu. sirupnya dulu, Masya Allah. Ini dia nih sirupnya. Pisang susu ya? Ini Ciri khas ini ya, khas ini. Cirebon itu. Khas, iya khas ya Iya. Kang Haji ya. Hah? Cap buah delima. Cap, oh ya cap buah delima ya. Pokoknya kalau sudah ada sirup pisang susu ya, sirup cap buah delima ya, itu sudah barang tentu punyanya PD Surabraja ya, Kang Haji ya. Ya. Insya Allah. Ini yang pertama, mohon maaf. Ya, yang pertama. Terus habis itu kecap ya, terus gula batu ya. Gula batu. Gula batu. Nah, kalau yang saus ini mulai kapan? Saus itu tahun 95-an. 95 ya. 95 kita baru bisa bikin saus. Bikin saus. Dan alhamdulillah saus juga dari bahan bakunya dari ubi. Oh Masya Jadi Allah. masih apa ya? Alami Iya. ya, Masya Allah. Bahan bakunya dari ubi ya. Iya, bahan baku dari Masya ubi. Allah, Masya Allah. Jadi ada gurihnya. Jadi kalau untuk bakso, mie ayam itu cocok. Oke. Lanjut Kang Haji, berarti kan waktu itu masih alami ya. Terus Terus alami dari mulai memasak. kan Kang dengan Haji ini kayu kan bakar. generasi ketiga ya. Ya, generasi Ketiga ya. Begitu kami ordernya banyak ya berarti otomatis kami harus menggunakan teknologi. Jadi dalam arti
menggunakan teknologi tadi ya, masak dengan kayu bakar. Masya Allah. Sekarang pakainya uap. Iya, iya, iya. Iya. Jadi ya Itu mohon maaf sekilas saja Kang Haji ya, tentang prosesnya itu. Kurang lebihnya seperti apa sih Kang? Saya kan sangat awam ya tentang proses pembuatan produksi. Kurang lebihnya secara singkat aja Kang Haji. Izin. kalau kecap itu Hah? kami asli dari gula merah. Oh, kecap berarti Gula merah, asli dari gula merah ya? gula merah dan sari kedelai. Oh. Dan ada sedikit rasa udangnya. Jadi apa kalau orang Cirebon bilang sih terasi, tapi Terasi ya? ada itu. Jadi untuk bikin gurihnya. Ya, Jadi alhamdulillah dari kalau kecap sampai sekarang kita masih mempertahankan dengan tradisional. Jadi masih pakai api masaknya. Tentunya rasanya tidak kalah dengan kecap-kecap yang ada di pasaran, guys. Makanya ini kami menciptakan produk yang benar-benar alami. Alami tapi, ya? Tapi kami juga dari seleksi bahan baku kami ada punya lab. Jadi ada lab biologi, ada lab Masya Allah. kimianya. Jadi Masya Allah. kami tetap menggunakan asap gitu ya. Ada asapnya. Terus ISO juga kami punya. ISO ya. Jadi Masya insya Allah Allah. kami ciptakan produk yang kami Masya ciptakan Allah. itu sudah termasuk halalan thayyiban lah insya Allah. Ayo teman-teman IKPT ya. Kita semangat untuk membantu Kang Haji Soleh memarketingkan produknya ya kan. Insya Allah ekonomi IKPT makin maju dan jaya Kang Haji ya. Siap, siap. Oke Kang Haji, lanjut Kang Haji yang ini. kalau yang apa ini ya? Ini aja dulu gula mana? batu. Oh gula batu ya, mohon maaf gula batu. Ini langsung 2 produk waktu itu, Ya. putih sama kuning. Ya. Oh Jadi gula batu. kalau biasanya ciri khas orang Jakarta atau orang Jawa Barat tuh kalau pulang ke Cirebonnya pasti paling ke sini. Jadi alhamdulillah produk kami juga sudah diakui oleh IPB ya. IPB itu dari tim gizi itu produk kami itu gula batu kami itu bebas digunakan atau aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Jadi seberapa makan produk kami gula batunya yang banyak juga aman dikonsumsi untuk pasien diabetes. Wah, Masya Allah. Berarti cocok untuk Jadi saya ini Kang Haji. Kalau nebrok apa tuh enak lah. Berarti Jadi saya kalau bantu marketingkan ke pasien-pasien saya. Siap, siap. Cok gali cok ya. Oh gitu. Mohon maaf, kok panjenengan bisa bilang demikian? Mohon maaf kalau kita orang medis itu kan pasti kan sesuai dengan riset. Alasannya kenapa Kang Haji? Apa sudah dilakukan riset mengatakan bahwa produk gula panjenengan ini bisa dikonsumsi oleh pasien diabetes? Mohon maaf, kelebihannya Kang Haji. Ada dari riset tim IPB Bandung ya, Bogor ya. IPB Bogor itu kami sudah tersertifikasi. Jadi dari bukan hanya sekedar gula batu, tapi ada yang kalau soya yang buat bikin kecap itu. Iya. Namanya sari kedelai dari kami sari itu kedelai. proses dari kedelai hitam sampai menjadi bahan kecap itu juga diakui oleh IPB, ada bersertifikasi Masya juga. Allah, Masya Allah. Jadi aman semuanya. Aman ya, aman ya. Ini juga ini ya. Kalau produksi ini bagaimana sistemnya Kang Haji? Produksi gula batu? Ini juga prosesnya dari gula pasir. Oh, berarti sama? Sama. Dari gula pasir ini, Gula gini Kang pasir Haji ya, gula pasir, gula terus pasir habis itu? Nah, cuman kami kenapa bisa dikatakan aman untuk diabetes? Iya betul. Jadi ada apa sih kalau di dalam ya gula pasir itu ada semacam fruit apa tuh yang Iya, betul. itu brix, jadi break kemanisan. Dan Betul. tingkat kemanisan Iya, itu tingkat kemanisan. sampai bisa ditekan pada titik suhu berapa itu kami bisa dinyatakan amannya seperti itu. Iya, Jadi makanya insya Allah aman. Jadi biarpun konsumsi gula batu kayak apa buat nebrok itu ya nggak sakit di tenggorokan. Oh, insya Allah aman lah ya. Siap. Oke. Terus kalau yang sirup nih Kang Haji, mohon maaf. Yang sirup, Kalau mohon maaf. sirup juga ini diproduksi bahan dasarnya memang gula pasir. Gula pasir, bahan dasarnya Jadi, gula pasir. Gula pasir rafinasi. Sama gula batu juga kita pakai gula pasir rafinasi. Yang sudah. Apa itu Kang Haji? Mohon maaf. Gula pasir rafinasi tadi Kang Haji? Kalau gula pasir
Kalau gula pasir rafinasi itu gula pasir yang digunakan untuk industri sebagai bahan dasar. Kalau gula yang lokal itu pakai digunakan untuk apa ya, konsumsi langsung. Konsumsi langsung ya Mas ya. Oh iya ini ini ya. Ini yang konsumsi langsung ya. Betul. Kalau yang rafinasi yang putih dari koperasi. Oh, memang keperuntukannya khusus untuk industri. Oh iya paham. Nah, Oke. Ini juga kami juga asli menggunakan bahan baku dengan gula pasir rafinasi. Jadi begitu kalau sirup kami ini kalau dites di kulkas, dimasukkan di kulkas itu nanti ada pengkristalan gula pasirnya di sini. Pengkristal itu berarti asli tanpa glukos. Nah, kalau kebiasaan kalau sirup yang produk lain itu campur glukos. Gula cair itu. Iya. Kalau kami gula pasir Plus, asli. mohon maaf, berarti kelebihannya karena tadi itu ya, menggunakan gula pasir tadi ya, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam kulkas itu ada kristalisasinya. Nah, itu berarti asli gulanya tanpa glukos. Kalau tanpa glukos. ada glukosnya itu pasti di sini itu ada kayak semacam minyak. Semacam minyak, terus terjadi ada penjamburan yang putih itu. Itu pengendapan dari glukosnya. Paham. Ini produk yang asli, ini berarti produk asli. Warna kok namanya pisang susu. Saya kemarin tuh waktu pas ke Cirebon, waktu acara PIN itu Kang Haji, ada yang minuman, itu bukan tapi Kang Haji ya, minuman yang langsung bisa diminum. Enggak, ini sama. Ada kami juga sebetulnya ada. Enggak, maksud saya namanya pisang susu juga gitu loh. Aroma jadi. Aroma. Berarti pada pembuatannya ada aroma pisang susunya gitu. Iya. Perasa. Pisang susu. Tapi Kang Haji nggak produksi. Ada yang di botol. Ya betul. Betul. Cuma iya betul, maksud siap minum. Nggak ada. Nggak ada sama ya? ini, tapi tetap kalau itu digunakan yang campur dengan. Waktu pas saya ada kegiatan PIN tuh, ya pisang susu juga, tapi langsung di Aston tuh. Siapa tahu ke depannya nanti. Siap, ada. Sebetulnya kami juga tadi cuman adanya yang ini stoknya. Ya nggak apa-apa. Nggak. Maksud saya Kang Haji yang misalnya sirup tapi kemasannya kecil gitu Kang Haji ya. Maksud saya tidak langsung diminum, tetap aja sirup gitu ya. Sirup. Tapi kedepannya bisa ya Kang Haji ya. Bisa. Apa sih nggak bisa gitu Kang Haji ya? Siap. Oke. Ya, Alhamdulillah. Produk-produdak kami bisa diterima di masyarakat. Ya. Terus mau satu lagi Kang Haji, kalau ini Kang Haji saus. Nah ini ada 2 kemasan ya. Ini ya ada 2 kemasan ya. Ada yang kemasan botol juga ada. Ada kemasan botol juga ya. Jadi, ada 3 kemasan berarti. Kalau ini dibuka. Jadi kalau kita praktisnya seperti ini. Iya Kang Haji. Ini kalau untuk mie ayam dan bakso itu kami pakai ini produknya. Jadi begitu dicampurkan dengan kuah bakso itu rasa gurihnya muncul. Gurih dari ubi. Karena bahan dasar kami ubi. Ini. Berarti bahan bakunya ubi ya Kang Haji ya? Jadi ada rasa gurihnya. Ada bawang merah, bawang putih ini. Nah, itu jadi aromanya seperti itu. Siap Haji, siap. Ya, insya Allah kalau seluruh DKI dan Jabodetabek sih sudah dikenal. Familiar ya. Familiar. Untuk Jabodetabek produk ketika kami Surabraja sudah terkenal ya. Waktu di Tebu Ireng tuh kalau nasi goreng di Tebu Ireng depan gerbang itu kan pakainya tomato, pakai saus ya. Bukan pakai kecap. Kalau di sini kan umumnya pakai kecap itu. Iya, betul. Saya ingat di Tebu Ireng itu. Betul, iya. Masya Allah. Ini ayam. Kemasan ini juga kalau di tukang bakso, mie ayam kalau yang dibungkus, jadi nggak repot-repot. Nggak repot-repot, simpel ya. Tinggal nyobek aja. Masya Allah. Lebih praktis lagi. Paham. Kalau orang-orang di Indomie di rumah, enak, lebih praktis. Iya. Artinya Kang Haji sudah menyiapkan ya. Siap. Siapa tahu penjual-penjual bakso atau mie ayam ada yang bungkus ya kan, udah tidak repot-repot lagi masukkan sausnya ke dalam
plastik tapi sudah kecap. Menggunakan kemasan yang kecil itu ya, sasetan lah ya. Nah ini kecap juga kami yang ini itu di Muara Angke. Di Muara Angke. Muara Angke itu ada resto di sana. Resto apung. Jadi kalau orang datang ke sana, biasanya weekend di sana itu Betul. beli ikannya di bawah, terus dimasak. Betul. Ada jasa masak Betul. di sana, jasa bakar Betul. atau apa. Betul. Di restonya itu ada Betul. 32 resto. Betul. Nah begitu kami nyoba di salah satu resto, Betul. kami tes uji rasa Betul. dan Betul. tes uji bakar. Betul. Itu yang resto yang lainnya itu pada mendekat. Masya Ini Allah. aromanya wangi sekali, pakai apa bakarnya katanya. Ini Belum tahu ya. jadi Ini dia. selain ini. buat bakar ikan, Iya. buat bakar ayam, nah, terus ini juga buat nasi goreng bagus. Jadi Siap Haji. Apalagi untuk teh sate juga bagus juga iya, tuh. bagus ini. Apalagi kalau untuk wilayah Jawa Timur ini yang merah kalau sana Jawa Iya, Timur, iya. Jadi aroma kerasa gula merahnya. Siap Haji. Dan Siap. kami juga mau menggunakan gula merah yang benar-benar kami seleksi. Seleksi. Jadi asli dari nira kelapa. Iya, betul. Sambil bincang-bincang Kang Haji sama mas-mas kalian, nggak ada salahnya kita langsung ya mencoba untuk bagaimana sih produk terutama gula batu. Kebetulan tadi saya buatkan V60 Kang Haji. Oh, siap. Bisa kita nikmati dengan menggunakan gula batu Kang Haji ya. Tahu itu. Kita tidak kaleng-kaleng ya guys ya. Kita langsung mencoba ya. Gula batu Surabraja ya. Nah, ini ya. Kopinya kopi V60 ya. Tentunya espresso dengan menggunakan sistem V60 ya. Kita masukkan gula batunya guys. Yang tadi sudah disampaikan bahwa ini dia ya. Kita masukkan guys ya. Tentunya ya untuk pasien-pasien diabetes sangat recommended guys ya. Ya, ini ya Pak Haji ya. Ya, siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung guys, kita coba guys. Terasa nikmat guys ya. V60 ya. Kopi espresso tadi kita campur dengan gula batu Surabraja guys. Rugi ya teman-teman IKPT dimanapun berada kalau kita tidak membantu pemasaran ya dari produknya Kang Haji Soleh ya. Surabraja ya. Kang Haji, tadi setelah kita masukkan ya Kang Haji ya, apa kelebihannya yang kita dapatkan di saat menggunakan gula batu ini Kang Haji? Ya, kalau untuk ekonomis. Jadi, dari sisi harga, mohon maaf Kang Haji. Dari sisi harga kita ekonomis. Mungkin kalau yang orang diabetes kan harus slim dan gula slim, tapi gula diabetes itu mungkin mahal. Betul, tapi kami alhamdulillah bisa untuk harga merakyat. Sangat terjangkau ya Kang Haji ya. Manfaatnya tinggi dan Siap, luar biasa. siap Kang Haji, siap. Kang Haji, saya kalau boleh tahu Kang Haji, tadi sekilas tadi masnya bilang di Bekasi sudah ada gudang ya, sama di Tangerang ya. Itu gudang untuk produk-produk Kang Haji untuk dipasarkan di sekitaran misalnya Bekasi itu mulai Bekasi terus Cikarang ya, Karawang sampai Subang. Subang cuma beda depo. Oh, beda depo. Yang gudang Karawang. Kalau Tangerang izin kan? Tangerang ada si Untuk area Tangerang, Banten arah ke Banten sana sampai Tangsel. Bogor, Parung ke situ. Sampai ke arah ini Serang ya, Lebak, Malingping. Iya, nyampe ada. Wah, Masya Allah, saya baru minggu kemarin dari Malingping. Iya. Ketua PW IKPT Banten, orang Malingping, Kiai Adi Suudi. Mau. Oh, mau. Sampai ada yang konsumen yang nyebrang ke pulau tuh ada. Oh, Masya Allah, mau ya? Sampai mau. Ada Kang di sana. Alumni Tebuireng juga di Mauk gitu. Banyak. Oh, Lampung juga ya. Tapi untuk sistem pemasaran seperti apa? Mohon maaf. Haji, sistem pemasaran yang sudah berjalan aja. Coba. Untuk sistem pemasaran kita ada beberapa metode ya. Ada sales juga. Terus ada sales force.
Untuk di Bekasi sendiri, kebetulan saya cover area Bekasi. Bekasi itu area coverage-nya Karawang, Cikarang, Bekasi, sampai Jakarta Utara, Jakarta Timur. Untuk pemasaran kita ada tim salesnya, ada beberapa sales, ada 5 orang sales. Masing-masing punya area coverage sendiri, berbagai wilayah. Terus kita ada memanfaatkan kenalan-kenalan seperti ini, saudara-saudara yang di alumni Tubuh Ireng juga kita ajak, ayo bergabung, kita saling berbagi ya. Betul. Siapa tahu ada yang mau jadi agen, kita masih buka keagenan, untuk menambah-nambah income juga. Kita masih terbuka luas, terbuka lebar. Betul. Ada yang mau bergabung menjadi agen kita. Betul. Sangat welcome. Betul. Insya Allah nanti banyak. Saya pun nanti insya Allah Kang Haji, Mas, kan sementara di Jawa Timur itu sampai Sidoarjo ya? Ya, sudah ada gudang di sana ya? Berarti kalau sistem pemasaran seperti apa Kang? Mohon maaf Kang. Kita sistem pemasaran ada untuk sekarang metode outlet ke toko-toko, mulai dari pasar, kita sebutnya traditional market ya, sampai ke modern market kayak mini market kecil. Terus ada sampai ke tukang bakso langsung ke pedagang bakso, kita nyebutnya end user ya. End user kita langsung menyentuh ke paguyuban, bakso gitu. Awalnya kita ngajak orang-orang terdekat dulu, sama seperti sekarang ini kita mengajak. Betul. Tapi belum pernah, mohon maaf ya Mas ya, marketing itu kan kadang berbiaya mahal ya. Salah satunya mohon maaf nih Kang, ada merek yang sering muncul di iklan TV kayak gitu. Kalau Surabaya sendiri tidak bermain di segmentasi itu ya, lebih banyak langsung ke lapangan ya, langsung mengena ya. Berarti membangun jejaring ya, jaringan ya. Tapi menurut saya sih sistem marketing seperti itu lebih mengena ya, karena langsung bisa ke pemakainya langsung. Terus kita mengajak ya saudara, bagi rezeki sedikit-sedikit kan jadi banyak. User langsung juga sama kami itu seperti keluarga. Masya Allah. Tukang bakso, mie ayam juga ya kan sama seperti kami itu seperti kayak keluarga aja. Jadi sudah dekat kan. Udah dekat ya. Dan sudah. dengan kedekatan itu tidak mungkin untuk mau beralih ke yang lain. Nah, ibarat kata tak mungkin ke lain hati ya Kang. Sudah ke Surabaya aja ya. Jadi kita mengusung konsep kekeluargaan sih. Iya. Jadi mengusung konsep kekeluargaan, Masya Allah. Nah, awalnya juga kan ini bisnis keluarga ya. Jadi semua ini bisnis keluarga dan konsep marketingnya pun juga konsep kekeluargaan. Kalau bisa karena Kang Haji adalah keluarga besar IKPT, harapannya keluarga besar IKPT membantu memarketingkannya. Paling tidak pakai produknya. Oh siap. Paling tidak memakai produk Surabaya. Iya. Masya Allah. Sehari-hari karena apa, di rumah pasti ada kecap. Oh iya pasti. Gula pasti ini nggak mungkin. Gula pasti. Iya kan? Produk orang lain, mending produk sendiri. Masya Allah. Siap. Kira-kira ada yang disampaikan lagi Mas tentang sistem marketing produk Surabaya? Begini, kita juga seperti halnya di paguyuban. Paguyuban mie ayam bakso itu kami gini, jadi kami juga semisal ada di bakso atau outlet itu butuh spanduk dan ada satu mungkin dindingnya pengen dicat itu kami sampai segitunya. Jadi ibarat seperti keluarga sendiri. Iya. Kalau ada acara ada supportnya juga. Makanya saya pengen menyentuh ke IKPT ini seperti ini. Siap. Jadi nanti bila mana ada event-event apa itu kami ada siap gitu. Sekarang gini Kang Haji, kira-kira konsep yang Kang Haji ingin sampaikan kepada teman-teman ataupun IKPT, baik itu IKPT yang ada di Presnas, IKPT yang ada di PW, ataupun IKPT ada di PC, atau seluruh alumni, apa yang ingin Kang Haji sampaikan Kang Haji izin? Ya, inginnya produk kami itu
bisa digunakan. Hmm, Karena bisa digunakan. kami bukan hanya sekedar menjual produk, tapi kami juga menjual manfaat, kami menjual infonya juga, kami juga menjual sistem, sistem keagenan, sistem distributor, itu kami juga pengen ke sana. Jadi pengen ada usahanya itu saling menguntungkan. Masya Allah. Yang tadi kita bicarakan, simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Ya gitu Kang Haji ya berarti ya. Tadi ini usaha keluarga Usaha dan keluarga. sistem marketingnya sistem marketing keluarga juga. Masya Allah. Jadi ya mungkin berkahnya di situ. Berkahnya di situ ya Kang Haji ya. Berkahnya di situ. Jujur Kang Haji, tidak ada satu usaha pun yang tidak ada kendala ataupun masalah. Mohon maaf ini. Tadi Kang Haji kan bilang, Kang Haji adalah generasi ketiga. Jatuh bangunnya Kang Haji, mohon maaf. Kan tidak, mohon maaf, ujuk-ujuk seperti ini kan juga pasti banyak lika-liku yang Kang Haji hadapi, ya kan? Dari awal, dari berarti generasi awal itu kakek. Kakek. Kakek itu dulunya memang kerja di salah satu Chinese gitu. Nah, itu pabrik kecap. Jadi begitu kerja, nah, terus pengen mandiri keluar, terus bikin produk kecap, nggak tahu ya sampai ditangkap itu. Karena mereka kalah dagangnya gitu. Jadi begitu kakek dulu tuh begitu bikin, malam bikin produksi nih, pagi-pagi sama bapak saya, karena bapak saya yang paling besar, yang anak yang pertama, jadi ya pagi-pagi tuh sampai ngontel sepeda tuh sampai dari Cirebon ke Cilimus Kuningan itu tuh. Itu sejarahnya seperti itu. Makanya ya itu ada aja jatuh bangunnya dari awal juga ujiannya itu sudah luar biasa. Luar biasa ya Kang Haji ya. Nah, bahkan sampai kenapa kami tidak menggunakan jasa bank atau meminjam di bank betul. Kami karena berpikir seperti ini. Karena timbul dari kemandirian kami. Betul. Dari nenek tua sampai pernah itu tuh waktu itu hanya makan daun. Masya Allah. Jadi saking benar-benar sakingnya prihatin ya. Prihatinnya gitu. Prihatinnya, jadi sampai makan apa daun eceng apa itu namanya orang zaman dulu tuh. Iya Kang Haji. Iya. Nah, ubi juga waktu itu ya nanam ubi, jadi makan ubi tela lah kalau misalnya. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ya sampai sekarang ya kendala tetap ada. Ya gitu. betul, wajar lah. Namanya ada. kita ingin maju tuh pasti menghadapi kendala, ya kan? Kalau kita melihat pohon kelapa ya Mas ya, di tepian pantai, semakin tinggi kan terpaan angin semakin kencang, ya kan? Kalau ingin nggak terkena angin kencang, jadilah pohon cabai, pohon yang kecil-kecil ya. Tapi kan kita ingin tinggi gitu ya Kang ya, sehingga wajar lah terpaan anginnya kencang ya Kang Haji ya. Mungkin itu pun yang dirasakan oleh Kang Haji dengan usahanya ini ya Kang ya. Makanya begitu perusahaan sedang mulai meranjak naik itu akhirnya sampai kami butuh teknologi mesin, tapi tetap kami juga mempertahankan masyarakat sekitar untuk tetap bekerja di kami. Nah, mereka juga alhamdulillah ya karyawan-karyawan kami bukan kami anggap sebagai karyawan tapi sebagai keluarga juga. Dalam arti mereka juga mencari nafkah di Surabraja ini ya untuk mensejahterakan keluarganya, semisal anak-anaknya yang butuh sekolah atau yang butuh mondok, utamanya itu ya alhamdulillah kami sampai berpikiran ke sana. Jadi sampai anak-anak yang mau mondok ya dibiayakan oleh perusahaan. Masya seperti Allah, itu. Masya Allah. Ya mungkin berkahnya kan di situ. Berkahnya di situ ya Kang Haji ya. Terus juga kalau setiap Jumat juga kami itu ada yang Jumat berkah. parkir miskin. Parkir miskin ya. Kami beli ada beras, ada Masya Allah, Masya sedikit Allah. misalnya ya dari bahan-bahan kami ya, dari gula batu, kecap gitu, sirap itu ya. Dan sekalian amplopnya juga. Tentunya ya. Gitu. Ya anak-anak juga yang anak-anak karyawan juga. Misal kalau biasanya di apa ya tahun baru Hijriah itu, tahun baru Hijriah itu, udah kalau yang itu kami kan kami juga ada menantu tuh
menantu ya anaknya paman kami itu dokter juga dok. Iya iya. Nah, jadi dokter juga ada ya. dokter, suaminya jadi bisa dokter untuk sunat gitu. Jadi dokter bedah tapi sunat massal, Iya, jadi sunat untuk massal, karyawan, iya. anak-anaknya karyawan itu ya alhamdulillah itu. Kang Haji, kan sudah panjang lebar tadi dijelaskan tentang mulai profil dari company Kang Haji Surabraja ya, terus produk-produk yang saat ini sudah Kang Haji produksi ya kan, mulai dari kecap, terus gula batu, terus sirup dan terakhir ada saus ya Kang Haji ya. Kira-kira Kang Haji rencana ke depan yang ingin Kang Haji rencanakan untuk agar usaha ini semakin maju dan berkembang apa Kang Haji? Mohon maaf. Ya dengan silaturahmi itu Masya Allah. kami berprinsip Berarti memang sistem usahanya kekeluargaan, sistem marketingnya pun juga kekeluargaan ya? Iya. Silaturahmi tadi ya? Iya, silaturahmi Masya Allah. Maka kami kakek kami tuh mengajarkan kami tuh kalau semisal kita mau memasarkan suatu produk itu jangan langsung ke pasar, tapi langsung ke usernya. Jadi kalau semisal kami ada produk saus itu ya langsung ke tukang bakso mie ayam. Nah tentu merekanya juga nanti belanjanya ke pasar. Makanya kami sampai peduli dengan pedagang-pedagang juga. Isinya tuh ya sampai seperti keluarga sendiri. Nah nanti begitu biasanya kami tanyakan, biasa kalau di pasar di mana belinya. Nah, baru begitu kami masuk ke pasar itu sistem kami memang dari dulu mengajarkan seperti itu. Begitu kami masuk pasar, oh ya tadi pelanggan-pelanggan saya tuh tukang bakso pada nanyain kecapnya ini, sausnya ini, nah, itu seperti itu. Jadi marketnya memang seperti itu dulu. Marketnya seperti itu Kang Haji ya, betul. Nah, makanya kami lihat potensi di KPT ini. Betul. Mereka juga ada yang punya pondok, kayak kita sudah berkunjung kepada Kiai Yusuf Bahar di Tasik Singaparna itu Pondok Bahrul Ulum. Tasik ya? Iya, Tasik sudah ke sana? Ya. Sudah. Saya sudah sering beberapa kali ke sana. Gimana Kang Haji? Mereka kan kalau saya nih Pak Yai Yusufnya ya. Iya, Pak Yusufnya. Kalau saya hanya mengelola pondok, tapi nanti ada menantu saya katanya tuh namanya tapi sudah masuk ke sana Kang Haji? Alhamdulillah sudah berjalan. Mantap. Terima kasih Ajingan Yusuf ya. Saya benar-benar kalau sama beliau sudah kayak kakak, bahkan sudah sama beliau kan. Ajingan Yusuf Singaparna ya. Iya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Harapannya Kang Haji, ajengan-ajengan atau kiai-kiai atau gus-gus yang lain yang punya pondok ya, jangan lupa ya menggunakan produk Surabraja ya guys ya. Ini dia. Nanti Kang ya, kita siap menerima agen-agen ya Kang ya gitu ya Kang ya. Masya Allah. Jadi kami juga kalau semisal ada pondok nih, ya seperti tadi awal saya katakan bahwa saya berlatar belakang orang pondok. Tapi begitu suruh datang ke rumah suruh dagang, kata saya ilmunya seperti apa kan. Tapi alhamdulillah insya Allah dengan berkah ya Kang ya. Berkah insya Allah. Al barakatuh hiya al ziyadatul khair ya. Bertambahnya kebaikan ya Kang ya. Iya. Masya Allah. Ya saya praktekkan seperti Rasul sendiri, Nabi kan praktek berdagang seperti apa tuh ya alhamdulillah kami jalankan dengan niat yang ikhlas. Mohon maaf Kang Haji, yang sudah Kang Haji datangi atau yang sudah saat ini bekerja sama khususnya dari alumni Tebu Ireng, selain tadi yang Kang Haji bilang ajengan Yusuf yang di Singaparna, Tasikmalaya, siapa lagi Kang Haji? Nuhun Kang Haji. Kalau sudah ketemuan sama bahkan sudah kita bukan bicara personal tetapi kayak Garut. ajengan Yusuf, maksudnya yang mempunyai pondok atau mempunyai apa kayak gitu, siapa Kang Haji? Ya selain Garut itu, ya, Garut ya. Siapa Kang Haji? Ada Pak Haji Yaman di sana. Pak Haji Yaman ya. Beliau apa? Pebisnis oli ya kalau misalnya. Oh. Oli kendaraan, oli kapal itu. Iya, yang dari Kang Dadang itu ya, termasuk ya? Iya, yang dari Kang Dadang itu. Yang anaknya sekarang lagi dari Mondok Tebu Ireng ya? Iya. Oh. Apa di sana Kang Haji? Ya, saus kecap juga di sana untuk wilayah Garut.
Wilayah Garut. Masya Allah. Oh, agen distribusi. Berarti nanti saya juga bisa ya kalau saya buka di Pasuruan gitu? Oke, siap. Siap banget, Pak. Ayo Insya Allah. teman-teman alumni KPT yang di Pasuruan ya. Jadi Kita kami juga bukan hanya sekedar atau yang Jawa menjual Timur. produk, Iya, iya, tapi gimana, kami gimana? juga menjual sistemnya. Apa? Jadi sistemnya itu semisal Sistemnya nih. kayak Sistemnya. tadi di Singaparna itu, Iya, iya, mereka sistem. latar belakang santri lah gitu. Iya, iya, iya. Tapi gimana bisa menjalankan? Oke, nanti saya support. Nanti ada SPP, Sistemnya, manajemennya. Iya, manajemennya. sekilas bisa diberikan bocoran Jadi, tentang sistemnya seperti apa sistemnya, kan? iya seperti itu. Jadi cara memasarkannya seperti Iya, apa iya. nanti kami bantu. Oh, Masya Ada salesnya Allah. kami bantu. Kami didik lah. Secara Brandingnya kita bantu, brandingnya dibantu ya? Oh, pasarnya, siap. cara untuk manajemennya merekanya, Oh. biar kita tidak menjual produk kita tidak melepas. Udah menjual produk tapi kita bantu juga. Oh, manajemennya. Kita Oh, kasih training. oh, Kita bimbing lah. siap, Bang, siap. Kita bukan hanya, ayo jadi Saya misalnya nanti saya buka di Pasuruan, nanti dalam sistemnya bisa dibantu gitu ya? Kurang dan lebihnya seperti apa? Gambarannya aja Kang, biar kita punya dapat gambaran. misalkan kayak yang sekarang kita lagi build up di Muara Angke. Iya, build up di Muara Angke. Yang sedang kita jalankan di Muara Angke itu, beliau kurang paham lah di dunia Iya, distribusi, iya, wajar. dunia penjualan segala macam. Penjualan ya, Mulai dari nol, dari awal, dari survei pasar, ya. penentuan harga sampai ke salesnya jalan seperti apa, kita dampingi gitu. Kita dampingi cara penawarannya seperti apa, analisa pasar seperti apa, kita dampingi. Terus sistem Nah pergudangannya, itu penting itu, penting benar Kang, benar. terus sistem keuangannya seperti apa, gitu kan. Penting, betul Kang, Sistem betul. pembayaran dari customer ke kita harusnya seperti Berarti apa. mohon maaf, yang ingin disampaikan Surabraja tidak hanya Jual lepas menyerah itu. jual lepas enggak ya, tapi membantu Ya. untuk pemasaran tadi ya. Masya Allah. Salesnya juga. Sampai mendidik salesnya ya, itu kan tidak mudah. Karena mohon maaf ya, kita bicara marketing, produk sebagus apapun tapi kalau marketingnya tidak bagus, Iya, betul. tidak mungkin bisa berjalan gitu loh. Maka sistem tadi yang disampaikan tuh sistem kekeluargaan itu ya, Masya Allah. Siapapun itu kalau sudah bergabung sama Surabraja. kita saudara. Siap. Syarat-syaratnya apa Kang? Mohon maaf Kang. Misalnya kayak saya mau buka di Pasuruan, itu syarat-syaratnya apa Kang? Mohon maaf. Ya, Keagenan. keagenan mungkin Kalau Sidoarjo sudah gudang atau apa? Ya, Kalau kita mau buat gudang apa syaratnya? Saya punya gudang juga bisa nggak gitu? syarat gudang harus memenuhi dari tempatnya ya. Iya, Harus iya. Bersih, higienis. Iya, jangan- bisa. Jangan tanah biasa minimal dengan Iya, lantai, tester plester gitu. sudah ada. Ada palet. Palet, terus apa lagi? Terus ya nanti kita kan ada MOU juga. Boleh, Itu boleh. Ada kesepakatan harga. Boleh. Harga boleh. pembelian dari agen kan sama harga customer. Boleh. Terus ada minimal order juga. Kalau misalkan untuk pengen menyediakan tim sales sendiri, nanti ya kita bantu trainingnya. Seperti itu. Iya. Berarti kalau misalnya saya rencana mau buka di Pasuruan, alhamdulillah saya sudah punya gudang, gitu loh. Berarti nanti kan sistem pun nanti juga akan dibantu sampai dengan salesnya ya, salesnya ya. Alhamdulillah. Selama ini mohon maaf, langkah yang sudah diambil dengan cara seperti tadi sistem itu dari sisi mohon maaf kita bicara suksesnya gimana Kang? Mohon maaf ini Kang. Suksesnya Misalkan Pasti sebenarnya ada kendala, ada masalah, tapi ambil contoh mana, bagaimana Kang? ya, kayak Daerah. yang di Cianjur, Cianjur. keagenan ya. Kayak jebolan santrinan juga sih. Ya, dari awal dari nol sampai berjalan beberapa tahun ada kendala. Awalnya dia pembelanjaan distribusinya dia sedikit nyetoknya gitu kan. Iya betul. Kita satu mobil dulu deh, satu mobil engkel, mobil engkel tuh dia lebih aktif di saus. Saus satu mobil engkel itu sebanyak 250 dus. Jadi waktu berjalan sempat turun, saya maintenance saya kunjungin, kita diskusi
masalahnya seperti apa. Akhirnya kan ada solusi. Sampai sekarang seminggu 1 truk double. Seminggu 1 truk Truk double. double, masya Allah. 550 dus ya, seminggu ya. Dulu awalnya tuh 1 truk engkel 250 dus 1 bulan aja. Udah terseok-seok ya sampai ada pengen. Ya saya mau nyerah ya kata dia. Nah, akhirnya kan kita diskusi. Mohon maaf ini, untuk produk sementara di Cirebon aja, ada nggak? Misalnya karena mungkin apa namanya kebutuhan besar, buka cabang di mana belum ya sementara ya? Berarti produk cuma Cirebon aja ya? Untuk marketingnya aja diusahakan ke seluruh daerah bahkan di luar Jawa gitu ya? Cabang terbesar sih setelah Cirebon, Bekasi. Oh, cabang terbesar setelah Cirebon Bekasi ya? Bekasi itu bisa Bekasinya mana kan? di Bispak 3. Bispak 3 ya? Bispak 3 tuh sekitar dekat Ranji. Oh, iya. Stasiun Keranji. Iya, stasiun arah Pulau Keranji. Gadung sih nggak jauh. Itu Jadi kawasan pergudangan, ya lumayan luas. Stok kita juga nggak pernah kosong. Jadi minimal tuh per harinya di atas 2.000 stoknya. 2.000 hari ini. untuk luas gudang yang harus kita miliki ada nggak batasannya atau standarnya? Tergantung kekuatan pengen nyetoknya segimana. Kalau gitu ya. pengen nyetoknya lebih banyak berarti tempatnya lebih harus lebih luas. Iya. Kita sih fleksibel sih. Fleksibel ya. 5 kali 8. Oh, Kalau sudah seluas ada. ini pun juga bisa, mungkin itu standar. Saya punya ada gudang tingkat juga sih, Haji, 5 kali 8 ya. Oh itu udah cukup. Udah sementara masih kosong, belum saya gunakan gitu. Belum Bisa tuh ya? efektif ya? Bisa ya. Usia kanan keagenan. Ada gudang, ada untuk distribusinya seperti kendaraan. Bisa. Kendaraannya mungkin kalau nggak atau box. Iya. Jadi ada travel, ada salesnya, ada pernya. Tidak ada marketnya. Betul. Di situ ya, betul. Metode marketingnya, metode salesnya nanti kita Dibantu ya. Kalau yang mohon maaf yang di Bekasi apa aja Kang? Yang sudah ada tadi kan katanya selain gudang ada kendaraan, ada apa kayak gitu di Bekasi yang sudah ready atau yang ada di sana selain gudang apa aja? Semuanya sudah ada semuanya. semua produk udah ada. Bukan apa namanya sarana prasarananya tadi itu. Udah lah, lengkap. Lengkap ya. Semua udah. Kapan-kapan boleh nih saya silaturahmi ke situ ya. Bangga, kita terbuka. Siap. Kebetulan saya yang di situ yang kuncennya. Kuncinya. Kuncennya saya di Bekasi saya. Kalau Agang di mana Kang? Izin kan? Di Cirebon ya. Yang Tangerang siapa Tangerang? Tangerang ada rekan kami, cuman beliau tadi nggak bisa di sini ada. Saya namanya siapa Kang? Izin kan? Saya Firman. Firman Kang? Saya Koswara. Oh Koswara ya, masya Allah. Perizinan. Oh perizinan ya. Legal. Oh. Kami kunjungan. Kalau misalnya kita mau buka kayak agen gitu, itu perlu juga, maksudnya perizinan? Iya, perlu. Enggak, bukan, maksudnya kita kan mau jadi agen gitu di suatu daerah. Misalnya untuk perizinan ke daerah itu perlu apa? Paling Enggak ya? izin RT RW aja tuh lingkungan sekitar. Oh karena kita sudah menggunakan produk ini nanti kan yang tadi yang sampaikan itu Kang ya, Iya. itu sudah nanti Kalau perizinan semua udah sudah seluruh Indonesia. Oh iya, berarti itu cuma Udah aman. RT RW aja ya gitu ya? RT RW untuk biar izin lingkungan. Oh iya. Takutnya terganggu karena misalkan bongkar muat ataupun ada kendaraan dari gudang tersebut kayak gitu. Dari kegiatan. Iya. Berarti sementara kalau Sidoarjo gudang juga? Gudang. Yang Sidoarjo di mana terus luasnya berapa terus gitu? Kurang tahu saya. Oh kurang tahu. Siapa di sana? Kalau yang di Sidoarjo itu kan gudangnya lumayan besar, Pak. Apa? Gudangnya lumayan besar. Lumayan besar. Itu bisa menampung sekitar 5.000-an. 5.000 dus. 5.000 dus. 5.000 dus Karena ya. dibagi dua sih karena dia ada untuk kantornya, rumah, ada gudangnya khusus. Seperti itu. Ada. Untuk memenuhi daerah Jawa Timur, Ya. Jawa Tengah juga sebagian. Oh di sana itu. Di Wow. Jogja, situ.
Oh, itu tercover semuanya. Jawa Timur tercover sama dia. Malah Belum semua. kan? Belum semua. Berarti kan kalau kita misalnya buka di Pasuruan bisa ya sebenarnya ya. Kita kasih dalam arti lain, nanti bisa ada wilayah yang sudah punya agen ya kita Iya. yang akan di cover oleh agen. Hmm. Dari Pekalongan kita punya depo juga. Untuk area Brebes, Tegal, Pemalang, sampai Semarang, sampai Purwodadi itu dari Pekalongan. Nah, di Bandung ada Pariangan. Masuknya dari Bandung Bandung, sampai Garut, Tasik, Pangandaran, Ciamis, Cilacap. Itu gudang utamanya di mana kalau di daerah Bandung itu? Bandung ya? Bandung. Gua Batu. Oh, Gua Batu. Keluar, Oh iya belok iya. kanan, Oh 5 berarti menit dari situ. gudang situ yang mengcover seluruhnya tadi sampai Pangandaran ya? Iya. Oh iya iya. Kalau yang di Pekalongan ya daerah Pekalongan. Berarti kalau Jawa Barat ya, khususnya di daerah Bandung ke arah selatan di Bandung itu ya, Gua Batu itu ya? Gua Batu. Gua Batu ya. Oh. Arah Priangan. Oh Kita iya iya. sebutnya Pariangan Raya. Pariangan Raya ya. Kalau Jawa Tengah mohon maaf. Itu dari Pekalongan itu dari Brebes, Tegal, sampai Pemalang, sampai Pekalongannya, sampai Semarang, sampai Purwodadi, itu di cover oleh Cirebon. Pekalongan. Oh Pekalongan ya. Oh ada gudang juga di Pekalongan. Gitu. Oh. Kalau Jawa Timur ada di Sidoarjo. Oh, berarti yang di Sidoarjo itu sampai ke arah Madiun, Ponorogo segala berarti ya? Ponorogo malah belum sampai situ. Belum Sampainya dari Sidoarjo, Kediri. Berarti Pasuruan juga sementara sudah di cover sama Sidoarjo ya? iya. Sementara ya. Kalau misal berarti belum sampai ke Jember, Banyuwangi juga belum. Belum. Berarti kalau misalnya kita buka di Pasuruan, Sebenarnya coverage area kita bisa ke arah sana ya? iya. Ibaratnya untuk agen-agen baru untuk daerah Jawa Timur sebenarnya masih Terbuka. Oh, Masya Allah. Besar lah, luas untuk pemasarannya. Sampai tadi dari Pasuruan mungkin sampai ke sananya kayak gitu. Itu udah terbuka luas kayak gitu. Makanya siapa yang mau daftar kayak gitu. Oh iya iya iya. Kita Oke. daftar tadi yang tersedia gudangnya, SDM-nya, dari SDM itu dari supir, dari adminnya, dari helpernya itu harus tersedia. Nah, terus kita juga dalam arti lain harus punya kendaraan. Iya, Nah, siap, agen siap. tersebut. Dan kita buatkan MOU biar kerjasama itu bukan diuntungkan salah satunya, tapi saling menguntungkan. Betul, simbiosis mutualisme itu ya, Betul. saling menguntungkan ya. Kalau di Sidoarjo itu berarti coverage areanya tuh tadi tuh ya Mas ya? Masih banyak yang belum terjangkau ya, karena begitu luasnya Jawa Timur juga ya. Betul. Kalau Jawa Tengah itu kan dari Pekalongan tuh. Itu apakah juga masih belum terjangkau juga ya kalau kita bicara ke arah Gunung Kidul gitu, Wonogiri gitu? Ada dari Jogja. Oh, Jogja Paling-paling juga. agen. Ada agen, Agen. di Jogja itu mengcover daerah sampai Gunung Kidul. Kayak gitu. Seragen malah dari Jogja itu. Oh, itu agen ya? Agen. Agen Makanya ya? ketika Bapak mau jadi agen di Pasuruan, wah pasarnya masih terbuka lebar. Iya, 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 iya. Malahan Kalau yang di Sidoarjo gudang kan ya? udah Bukan agen ya? bukan. Oh, Bukan iya, dari iya. kita. Ya, Bapak mau dari Pasuruan, kita kirimnya dari Dari Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, iya, 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 iya. Boleh, boleh tuh. mau berapa dus kayak gitu. Ada kontak number di Sidoarjo ya? Ada. Ada ya? Mungkin nanti kita kasih. Boleh. Mantap ini. Berarti harus semangat ini Kang Haji nih kalau gini nih ya kan? Iya, semangat ini. Rugi nih ya kan? Kalau mas-masnya juga alumni santri atau? Enggak, Pak. Oh gitu ya? Saya mau kalong aja, Pak. Oh udah kalong ya, tenang aja ya kan? Jangan lupa sering-sering ikut sama Kang Haji kalau ketemu Ireng ya. Ziarah ke sana ya, biar mendapat keberkahan. Kita kalau lagi develop seperti ini, kami itu mengusung mengusung dakwah. Masya Allah. Tadi tuh. Wali dakwah, dakwah dengan Berjualan. berjualan lah. Iya. Ya Islam datang dengan saudara di Iya, sini kan seperti itu kan. Iya. Kami juga sambil merangkul silaturahmi, kita sambil menawarkan produk-produk kami juga. Saya terkadang Kang Haji, jujur kalau kita bicara mengenai bisnis ya, tidak bisa kita hanya
tataran retorika ataupun tataran teoritik. Kalau kita bicara bisnis, itu sudah barang tentu yang ada harus mengimplementasikan ilmunya langsung dalam keseharian ataupun di lapangan, ya kan Haji ya. Mohon maaf, kita bicara ekonomi kalau hanya teori nggak bisa, ya kan? Kalau kita bicara ekonomi atau bisnis ya seperti ini itu loh, Iya. ya kan? Ekonomi urusannya perut soalnya. Ah, Perut nggak membutuhkan retorika. Harus action. Harus diaplikasikan. dan gini ya, Kang. Terkadang kan sambil dimakan ayo Kang. Mohon maaf ini. Ala kadarnya hidangannya nih. Ya, Kang. Apa namanya? Kadang kan sekarang kan bisnis banyak sekali, mohon maaf itu yang kita dengar dengan istilah apa namanya investasi bodong, Oh, iya. dengan sistem-sistem bisnis yang notabene mohon maaf nanti harus ngasih uang sekian nanti dapat berapa persen. Oh, iya, Jujur saya nggak tertarik sama sekali. Benar. Saya tertarik dengan sistem bisnis seperti ini loh. Skema MLM kayak gitu. Ya, kita tuh bisnis, ada barang kita jual, ada barang itu loh. Saya tuh sama seperti Kang Haji mungkin, nggak bisa kita hanya berbicara, oh ya nanti kamu naruh uang sini berapa persen, nanti kamu dapat, kamu naruh uang berapa puluh atau berapa ratus juta, nanti kamu dapat berapa persen, nggak bisa. Betul. Udahlah, itu investasi bodong. Yang benar bisnis ya, seperti ini. Seperti ini bisnis ini ya kan real gitu loh. Ada barangnya, ada harganya. Ada barangnya, ada harganya, ya kan. Cari customer. Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari, betul Kang Haji. Betul Kang Haji. Oke, mungkin gitu ya Kang Haji ya. Siap. Ada yang disampaikan lagi mungkin Kang Haji? Ya kita kami berlatar belakang dari Tebuireng. Betul. Jadi insya Allah dengan setiap kami juga pengen di organisasi itu jangan hanya sekedar ya maaf Nggak apa-apa. kita kira-kira punya bisnis berarti organisasi itu bisa hidup dengan ada uang kas, ada apa, nah itu apa yang kita lakukan seperti itu gitu. Jadi kita tetap semangat gitu. 100 sudah, itu dia, bener Kang Haji. Itu. Berarti oke ya, di setiap daerah pasti ada pengusaha-pengusaha. Nah itu dengan usaha apa ya? Kang kita Haji, salurkan mohon bersama maaf. gitu. Sementara yang saya datangi pengusaha yang mau, ya kan, istilahnya memberikan concern ya, perhatian itu Kang Haji. Ya. Itu loh. Jujur, bukan berarti mohon maaf, Kang Haji juga pasti ada keuntungan, tapi Kang Haji mau berbagi itu loh. Istilahnya jujur memikirkan bagaimana nasib teman-teman alumni Tebuireng yang lainnya gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya Kang Haji ini ingin mengajak, ayo sini. Iya. Ya. Tujuannya selain akan meningkatkan taraf ekonomi alumni, ya kan? Yang kedua, juga nanti yang tadi Kang Haji sampaikan ada kas IKPT sehingga nanti akan bisa menjadi IKPT mandiri di bidang ekonomi gitu loh Kang. Itu yang mungkin saat ini masih belum gitu loh. Wasiatnya Mbah Hasim Iya, sendiri kan Kang. gitu, Iya, Kang. menghidupkan organisasi. Masya Allah, jangan hidup di organisasi Kang Haji ya. Nah, iya seperti itu makanya. Makanya Masya Allah. alhamdulillah lah. Siap, Insya Allah Haji. dengan kita berkah bisa. Siap Kang Haji, siap. Kita tetap semangat di Ya, Kang Haji. organisasi, kita tetap semangat bermasyarakat. Siap. Dan di situ ada nilai-nilai silaturahmi. Dengan silaturahmi, insya Allah memberikan kepanjangan usia dalam Masya kekuatan, Allah. dalam dakwah. Amin. Nah, di situ insya Allah Amin. rezeki pasti Amin. rahmatan lil alamin. Amin. Ada di situ. Tetap semangat semuanya untuk Amin, IKPT seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia ya. Siap. Siap. Oke Kang Haji, terima kasih. Makasih ya Bang ya. Jangan lupa indahnya silaturahmi ya. Ini tadi kopinya sudah banyak, tinggal sedikit ya. Ngopi yuk ngopi ya. Ini loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada, termasuk mungkin pimpinan Presnas ya, kepengurusan Presnas, ketua IKPT, PBPW di seluruh Nusantara dan PC-PC ya, dari Kang Haji Soleh ya,
dan saya juga soleh ya. Tadi apa tadi namanya? Duet soleh ya. Kita jadi berkah. Berkah ya. Kita ingin ya memberikan aura-aura positif tentunya di bidang ekonomi. Ya kan? Harapannya tadi yang Kang Haji bilang, ya kan? Mudah-mudahan IKPT ya nanti mempunyai kemandirian di bidang ekonomi. Ingat, tidak ada logistik yang akan memenangkan pertempuran. Tapi ingat, tanpa logistik pertempuran tidak akan menang. Artinya apa? Organisasi ya tanpa ada, mohon maaf, cuan atau finansial susah untuk berjalan, guys. Kita realistis ya kan. Nah, dengan cara seperti ini marilah kita bangun ya organisasi IKPT. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa bersama mudah-mudahan IKPT nanti kuat di bidang ekonomi sehingga IKPT akan mandiri dan tentunya akan maju dan berkembang. Begitu ya Kang Haji ya. Oke ya. Ya kita doakan mudah-mudahan usaha Kang Haji dari dengan Surabrajanya mudah-mudahan makin sukses ya. Tentunya bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruh alumni Tebireng ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sip. Oke.